Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita.
Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga, permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. yang bersuka cita katakan haleluya. 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 Kita mau puji Tuhan dengan sukacita. Amin. Segala puji syukur kami naikkan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan
Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Buat setiap saudara-saudara yang memiliki pergumulan apapun, mari sama-sama kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau yang ikut campur tangan Tuhan. Engkau yang berperkara dalam hidup kami Tuhan. Kalau kadang Tuhan pikiran hati kami Tuhan berkata kami tidak bisa Tuhan. Tapi kami mau katakan dengan iman kami Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Bapa yang luar biasa. Kami percaya Tuhan. Setiap yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan ikut campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki mataku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama kita katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki batinku dan hati. Biar mata kami terus tertuju kepadamu Bapa. Tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati
Tuhan. Yes Tuhan. Senang. Oh. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Mari sama-sama kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sama-sama katakan, nyanyi Hosana, nyanyi Hosana. Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kita mau sembah Tuhan. Mari setiap Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kira laba syara laba yara laba yara laba papa 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 papa. Kira laba syara laba papa 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 papa. Kira laba syara laba yara laba papa 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 papa. Kira mana yara laba syara. Sebab kami naikkan syukur, sebab Kau Allah kami yang perkasa, sebab Kau Allah kami, Kau luar biasa Tuhan. Kina mana syara la boyara la basye, hira
Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Mari sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan. Dimanapun Tuhan kami berada, Bapa Engkau ada Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang omnipresent Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yang berbisa bahasa roh, mari sama-sama kita berbahasa roh bersama-sama. Tuhan, biar kiranya Roh Kudus Tuhan yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau yang menjamah Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang menjamah Bapa. Biar terjadi pemulihan Tuhan, biar terjadi kesembuhan Tuhan, biar terjadi mujizat Bapa dari keluarga, setiap keluarga Tuhan, pribadi lepas pribadi ini Tuhan, bahkan sampai bangsa kami dipulihkan Tuhan. Kira mana syamana ya rala baba 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 kira rala basyara la baba 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 kira mana syara la baba 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 baba. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, kita mau naikkan syukur Tuhan. Yes Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom seluruh jemaat GBI PTC Rayon 1D yang sangat saya kasihi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2021, the year of integrity, tahun integritas. Saya berharap di tahun 2021 ini kita semua semakin lagi dewasa di dalam Tuhan, dewasa dalam kerohanian kita, dewasa dalam karakter kita, dewasa dalam iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Dan saya berharap juga di tahun 2021 ini kita semakin lagi mengejar kekudusan Tuhan, supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, supaya pada waktu nanti Tuhan datang yang kedua kali, kita semua didapati berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, jangan menyerah. Saya ulangi sekali lagi, jangan menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang menyerah dalam perjalanan kehidupannya. Hari-hari ini ada begitu banyak orang tanpa terkecuali anak-anak Tuhan sedang mengalami yang namanya keputusasaan. Ada begitu banyak orang yang sedang mengalami putus pengharapan karena situasi, kondisi, proses kehidupan yang semakin hari semakin berat menimpa kita semua. Terutama 1 tahun terakhir ini, dampak dari COVID-19 yang menggoncangkan semua bidang dalam kehidupan kita. Ekonomi, keuangan, usaha, bisnis, pekerjaan, sekolah kita dan lain sebagainya. Belum lagi hari-hari ini keadaannya juga belum stabil. Bahkan prediksi ke depan untuk ekonomi juga masih terus berjuang, saudara. Dan situasi kondisi seperti ini membuat kita semua menjadi putus pengharapan. Bahkan kalau boleh kita tarik mundur sebentar. Sebelum COVID-19 ada begitu banyak kita juga yang sudah mengalami masalah dan pergumulan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak harapan demi harapan yang belum tercapai. Ada begitu banyak doa-doa kita juga yang belum tercapai. Ada begitu banyak masalah demi masalah yang belum terselesaikan. Lalu masuk lagi COVID-19 menambah masalah pergumulan kita semakin berat. Kalau boleh pinjam satu peribahasa, sudah jatuh ketiban tangga. Dan karena situasi kondisi inilah banyak orang yang memutuskan untuk menyerah di tengah jalan.
Hari-hari ini ada banyak orang yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya sebelum waktunya Tuhan. Bahkan kalau kita dengar beberapa berita, sudah ada juga beberapa orang yang bunuh diri, saudara. Mati sia-sia. Kenapa? Sekali lagi, karena mereka putus pengharapan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu apa yang kita alami hari-hari ini. Semuanya berbicara proses kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang dalam kehidupan ini pasti akan melewati proses dalam kehidupannya. Seorang pecundang memutuskan menyerah di tengah jalan. Tetapi seorang pemenang, dia memilih untuk tetap menjalani proses itu dengan setia. Saudara, apapun prosesnya, masalah, tantangan, pergumulannya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap menghadapinya. Setuju, katakan amin, saudara. Saudara, firman Tuhan katakan apa? Kita ini orang-orang yang lebih daripada pemenang, saudara. Satu kali dalam Alkitab ada satu kisah seorang wanita yang bernama Hagar. Pada waktu itu Hagar merasa dirinya ditindas oleh nyonyanya, Sarah. Dan satu kali Hagar memutuskan untuk lari dari rumah nyonyanya, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Dalam pelariannya itu Hagar berjumpa dengan malaikat. Saya bacakan sebentar Kejadian 16 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya dalam setiap masalah, pergumulan, proses dalam kehidupan ini ada maksud dan tujuan Tuhan di dalamnya. Dan kita juga percaya setiap maksud dan tujuan Tuhan semuanya baik bagi kita. Untuk mendewasakan iman kita. Untuk menaikkan level kerohanian kita. Bahkan saya percaya di balik masalah proses kehidupan selalu ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Saudara, pada waktu itu Tuhan ingatkan Hagar, jangan lari dari masalah. Jangan menyerah dengan masalah, hadapi masalah itu. Saudara, ini yang Tuhan mau, saudara, dalam kehidupan kita. Apapun masalah dan pergumulan kita, hadapi. Jalani. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, di balik proses kehidupan, masalah, pergumulan kita, selalu ada janji kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau saudara belajar kembali di dalam kisah Hagar, pada akhirnya Tuhan tetap memberkati Hagar. Hagar melahirkan sebuah bangsa yang besar, saudara. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo hari ini kita mau sama-sama belajar jangan menyerah. Sedikitnya ada 4 alasan mengapa kita tidak boleh menyerah. Saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh menyerah, saudara? Yang pertama, karena kita punya Tuhan yang peduli terhadap kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat ini baik-baik. Kita tidak boleh menyerah karena kita punya Tuhan yang peduli terhadap kehidupan kita. He is care. Dia peduli kepada kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Pribadi Tuhan itu ada banyak. Sedikitnya ada 3 pribadi Tuhan yang kita bisa sebutkan. Yang pertama, dia Tuhan pencipta langit dan bumi, God Almighty.
penguasa dunia. Lalu yang kedua, dia Tuhan sebagai Tuan, Kurios, Lord, berkuasa atas kehidupan kita manusia. Dia Tuhan, kita hamba. Tapi yang ketiga juga, saudara perhatikan baik-baik. Kita kenal pribadi Tuhan sebagai Bapa. Abba, Father, Bapa. Abba itu terjemahan aslinya the research, sumber. Sumber perlindungan, sumber berkat, sumber penghiburan. Sumber bagi kita semua, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan baik-baik. Dalam kepribadian Bapa, disitulah ada hati yang peduli kepada anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa keadaan kita hari-hari ini? Kita punya Bapa yang peduli dalam kehidupan kita. Di dalam kepedulian Tuhan ada pemeliharaan. Di dalam kepedulian Tuhan ada belas kasihan, saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti orang tua di dunia ini begitu peduli dengan anak-anaknya. Lebih dari orang tua di dunia. Bapa di surga juga peduli buat kita semua. Matius 7 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Kebanggaan dari seorang bapa atau kebanggaan dari orang tua adalah pada waktu dia bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Setuju katakan amin, saudara. Ketika seorang ayah bisa menyekolahkan anaknya sampai sekolah tinggi, itu satu kebanggaan bagi seorang ayah. Ketika seorang ibu bisa membesarkan anaknya, merawat anaknya dari kecil sampai dewasa, itu satu kebanggaan buat seorang ibu, buat suami, istri, orang tua, saudara. Terlebih lagi Bapa. Satu kebanggaan Bapa adalah waktu dia bisa memelihara kehidupan kita dengan sempurna. Saudara, hari-hari ini jangan menyerah. Kita punya Tuhan sebagai Bapa yang peduli dalam kehidupan kita. Mazmur 103 ayat yang ke-13 sampai 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Saudara, Dia peduli dalam segala situasi keadaan yang kita alami. Dia peduli akan kebutuhan kita di saat kita mengalami kekurangan. Dia peduli pada saat kita mengalami luka, kekecewaan dalam kehidupan kita. Dia peduli pada waktu kita juga sedang mengalami sakit, penyakit di dalam kehidupan kita. Dia peduli ketika rumah tangga kita mengalami pergumulan masalah. Dia peduli ketika perjalanan kehidupan kita ada begitu banyak tantangan dan rintangan. Dalam segala hal Dia peduli, saudara. Amin, saudara. Apalagi akan kebutuhan kita. Oh, saudara. Burung di udara Dia pelihara. Bunga di padang Dia hiasi. Terlebih lagi anak-anak Tuhan pasti dipelihara oleh Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo saya mau mengajak kita semua hari-hari ini
Jangan menyerah. Bangkit. Bangkit. Saya tahu hari-hari ini banyak orang sedang dalam ketakutan, kecemasan. Ada orang-orang yang dalam usahanya sedang mengalami keterpurukan karena dampak COVID-19. Ada begitu banyak tagihan yang macet. Ada begitu banyak juga hutang yang belum terbayarkan. Ada begitu banyak juga kita yang sedang mengalami penurunan omset dan lain sebagainya. Bahkan yang bekerja mengalami penurunan gaji, potongan gaji. Hari-hari ini ada yang 30%, 50%, 80% saudara. Ada juga yang sedang dirumahkan, bahkan ada juga yang sudah dipecat, di PHK saudara. Dan di saat yang seperti ini kita semua mengalami ketakutan. Akan hari esok makan dari mana Pak? Bagaimana kita bisa bayar ini, bayar itu Pak? Tagihan ini, tagihan itu. Tapi saya mau katakan buat saudara, dalam keadaan seperti ini ada Bapa di surga yang peduli akan kita. Bukan cuma peduli, tapi Bapa juga akan bertindak menolong kita, saudara. Amin, saudara. Satu kali saya punya rekan. Dia seorang pengusaha logistik, saudara. Pengiriman barang-barang, ekspedisi. Pada waktu bulan-bulan awal COVID-19, omsetnya menurun. Sampai dia cerita sama saya, aduh Chris, ini berat untuk perusahaan kita. Bagaimana untuk gaji karyawan? Karena semua pesanan drop, omset menurun. Tapi yang luar biasa, rekan saya ini, dia tetap memiliki iman di dalam Tuhan. Dia berkata dengan saya, dia katakan begini, Chris, dalam situasi yang seperti ini, saya banyak berseru kepada Tuhan. Iman saya Chris, saya katakan sama Tuhan, Tuhan gak apa-apa deh kalau bukan makanannya, remah-remahnya aja deh Tuhan. Saudara, ini ekspedisi kapal, ini perusahaan kapal, dia punya kapal kargo. Tahu saudara, ketika dalam keadaan kekeringan, dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tetap berseru kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? 1 bulan kemudian, saudara, itu mujizat terjadi. Dia cerita sama saya, dia telepon saya, dia katakan, Chris, puji Tuhan, mujizat terjadi. Saya tanya, kenapa sih, gimana? Lalu dia katakan, saudara, ini tiba-tiba ada customer lama yang udah 3 tahun gak pernah hubungan dengan kita. Tiba-tiba telepon, lalu dia order, dia mau masukkan barang di kapal kita 800 ton saudara. Bayangin, gak tanggung-tanggung 800 ton. Lalu dia sampai bilang, oh Tuhan itu hebat ya. Remah-remahnya aja 800 ton Chris. Lalu saya bercanda sama, iya waduh, tahu gitu jangan minta remah-remahnya. Minta aja di atas remah-remahnya lebih gede lagi saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan peduli akan kebutuhan kita. Setuju katakan amin saudara. Di padang gurun sekalipun umat Israel tetap dipelihara Tuhan. Umat Israel tetap diberi makan sama Tuhan. Setiap hari roti mana, daging dari langit turun buat mereka saudara. Kenapa? Karena ada belas kasihan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di padang gurun sekalipun Tuhan sanggup pelihara kita. Karena ada belas kasihan Tuhan. Setuju katakan amin saudara. Saudara, Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, saya diberkati dengan satu ayat firman Tuhan ini saudara. Jangan khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa artinya? Saudara dengar baik-baik. Artinya adalah setiap kesusahan selalu ada mujizatnya.
Kalau saudara susah hari ini, ada mujizatnya. Kalau saudara susah minggu depan, mujizatnya Tuhan sudah siapkan. Kalau saudara susah bulan depan, mujizatnya Tuhan sudah sediakan. Kalau saudara susah tahun depan, mujizatnya pun Tuhan sudah sediakan. Artinya dalam setiap kesusahan selalu ada mujizat Tuhan. Amin saudara. Berapa banyak kita yang hari ini udah ketakutan akan bulan depan. Yang hari ini udah ketakutan akan tahun depan. Saudara, saya masih punya angsuran KPR rumah. Masa COVID-19 saya ikut relaksasi saudara. Ditangguhkan. Tapi di tahun depan bulan yang ke-12 saya harus bayar penuh apa yang ditangguhkan. Secara manusia takut. Tapi saya pegang firman Tuhan. Kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Saya percaya di bulan yang ke-12 pun nanti pasti ada mujizat Tuhan buat saya. Amin. Tiap hari saya masih dipelihara Tuhan. Makan, minum, pakai tidak kekurangan. Ayo bangkit, jangan menyerah. Jangan menyerah. Lalu yang kedua, alasan untuk kita tidak boleh menyerah. Kalau yang pertama tadi karena Tuhan peduli. Yang kedua, karena Tuhan menyertai hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Dalam setiap kondisi keadaan kita, bukan hanya dalam keadaan kita senang, tapi dalam keadaan kita susah sekalipun Dia tetap ada buat kita. Bahkan Alkitab juga mencatat pribadi Allah dikatakan apa? He is Alpha and Omega. Dia Tuhan yang awal dan yang akhir saudara. Bicara apa? Bicara begini saudara, Tuhan di depan, kita di tengah, dan Tuhan juga ada di belakang kita. Tuhan mengawal perjalanan kehidupan kita. Bahkan firman-Nya juga berkata apa saudara? Dia Tuhan yang sudah memulai segala yang baik dalam kehidupan kita. Dia Tuhan juga yang akan setia meneruskan yang baik dalam kehidupan kita sampai garis akhir. Saudara harus percaya ini, dalam situasi susah sekalipun tetap ada Tuhan menyertai kita. Saudara perhatikan baik-baik. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, mereka tetap kuat karena tetap disertai Tuhan. Umat Israel bersama Musa di padang gurun disertai Tuhan. Yusuf ketika dia dalam penjara disertai Tuhan. Ketika dia jadi budak di rumah Potifar disertai Tuhan. Daniel ketika dia ada di dalam goa singa disertai Tuhan. Paulus ketika dia diombang-ambingkan di lautan bebas hampir tenggelam disertai Tuhan. Ketika Paulus juga ada di dalam penjara, dia juga tetap disertai Tuhan sehingga dia tetap bersuka cita. Siapa lagi? Yohanes, murid Tuhan yang paling terakhir meninggalnya di Pulau Patmos. Dia juga tetap disertai Tuhan. Pulau Patmos itu disebut pulau iblis. Kenapa? Karena pulau yang sangat menakutkan. Di dalam pulaunya penuh dengan hutan rimba saudara. Dan dianalisa tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan di pulau tersebut. Tapi Yohanes bisa bertahan. Karena ada Tuhan menyertai. Ada di posisi mana hidup saudara hari ini? Apakah engkau berada dalam posisinya Yusuf? Yang semakin hari kok semakin turun ya Pak. Gak ada terobosan kelihatan. Semakin hari semakin tertindas ya Pak. Apakah saudara seperti Daniel di dalam goa singa dalam keadaan yang terjepit? Maju mundur kena. Maju ada singa, mundur ada tembok. Apakah saudara berada seperti Paulus yang hampir setiap hari hidupnya mengalami pergumulan, kesusahan, penderitaan? Atau seperti Yohanes dalam keadaan sunyi tersendiri?
Tapi saya mau katakan buat saudara, dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap ada buat kita. Saudara, kita harus yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yang menjadi masalah dan pertanyaan besar dalam kehidupan kita bukanlah apakah Tuhan menyertai kita. Tetapi yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, pertanyaannya adalah apakah kita beserta dengan Tuhan. Amin. Apakah saudara tetap berseru kepada Tuhan? Apakah saudara tetap mencari Tuhan? Apakah saudara tetap setia intim dengan Tuhan? Atau sebaliknya kita menjadi mundur bahkan menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita saudara. Karena Dia Immanuel. Amin. Lalu yang ketiga, alasan mengapa kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini. Yang ketiga, karena Tuhan punya destiny dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita manusia dilahirkan dengan maksud dan tujuan Tuhan. Ada destiny Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang lahir ke dunia ini secara kebetulan. Tidak ada. Semua ada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Semua ada tugas Tuhan dalam kehidupannya. Apa artinya? Artinya saudara, hidup kita berguna. Saya mau katakan kepada setiap kita semua. Seperti apapun kondisi kita hari ini. Seperti apapun kehidupan saudara, latar belakang hidup saudara. Saya mau katakan buat saudara, kita berguna di mata Tuhan. Kalau saudara mengerti akan hal ini, bahwa hidup kita berguna di mata Tuhan, hidup kita dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang, maka saudara tidak akan mudah menyerah. Amin saudara. Saudara, sebagai suami, engkau suami yang berguna, sebagai istri-istri yang berguna, sebagai anak-anak yang berguna saudara. Destiny Tuhan itu ada dua, secara general dan secara spesifik. Tuhan bisa pakai hidup kita secara general, secara luas dalam bidang-bidang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tapi ada juga secara spesifik, kita dipanggil khusus. Kau yang dipanggil menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pelayan Tuhan. Saya mau beritahu buat saudara. Saudara berguna. Beberapa waktu lalu ada seorang istri, seorang ibu rumah tangga. Dia cerita kepada saya, pada waktu itu dia sakit COVID-19 saudara. Dan dia cerita dalam kehidupannya ini, dia ini menanggung beban keluarganya. Bukan cuma menanggung beban suami, anak, kebutuhan-kebutuhan mereka. Tapi juga menanggung biaya kebutuhan dari orang tuanya. Karena orang tuanya sudah tidak bekerja. Lalu dalam keadaan sakit COVID-19, dalam keadaan dia lemah tubuhnya saudara. Dia cerita, dia sempat berkata kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan jangan ambil hidup saya dulu ya Tuhan. Karena nanti kalau saya mati Tuhan, siapa yang mau urus orang tua saya? Siapa yang mau urus anak dan suami saya? Dia berkata demikian saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahu. Kita semua berguna bagi orang lain. Terutama bagi anggota keluarga kita. Kalau saudara menyerah, maka keluargamu pun juga pasti akan menyerah. Kalau engkau sebagai suami putus asa,
istri dan anak-anakmu pun juga akan menjadi lemah. Kalau kau sebagai istri putus asa, menyerah, suami dan anak-anakmu juga pasti menyerah. Ayo bangkit hari-hari ini. Bangkit, kita semua berguna. Amin. Yang hamba-hamba Tuhan, yang pelayan-pelayan Tuhan, pegang janji Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan yang memanggil hidup kita. Tuhan juga yang sanggup memelihara hidup kita. Amin saudara. Ayo bangkit. Jangan menyerah. Kalau kita bisa melihat bahwa hidup kita ada tujuan Tuhan, maka kita gak akan mudah menyerah. Yang setuju katakan amin saudara. Yang terakhir, mengapa kita tidak boleh menyerah? Kalau yang pertama tadi, karena Tuhan peduli. Yang kedua karena Tuhan menyertai. Yang ketiga karena Tuhan punya destiny dalam hidup kita. Dan yang terakhir, karena Tuhan mengasihi kita. Saudara, kita punya 1001 alasan untuk menyerah. Tapi Tuhan hanya punya satu alasan untuk mempertahankan hidup kita. Yaitu kasih. Dia mengasihi saudara dan saya. Dan karena kasihnya lah dia pertahankan hidup kita. Amin. Tahukah saudara, seringkali di tengah-tengah masalah, pergumulan, tekanan yang begitu hebat, kita masih bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan. Tahukah saudara, di tengah-tengah himpitan yang begitu hebat, pergumulan yang begitu berat, kita masih bisa melihat ada keajaiban-keajaiban Tuhan. Tahukah saudara, keajaiban dan mujizat Tuhan yang seringkali datang dalam hidup kita, itu sebagai bentuk konfirmasi bahwa Tuhan masih ada buat kita. Amin. Tuhan mengasihi kita. Ayo bangkit. Jangan menyerah. Jalani tahun 2021 ini dengan pengharapan yang luar biasa. Saya tutup dengan satu pernyataan. Setiap manusia yang masih bernafas, yang masih hidup, dia masih punya kesempatan untuk melihat pengharapannya itu digenapi. Amin. Tundukkan kepala saudara. Kita berdoa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian ini. Biarlah ini yang menjadi iman kita, pengharapan kita, doa kita di hadapan Tuhan hari ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata
ada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Curahkan lawatan-Mu ya Tuhan, curahkan jamahan Roh-Mu ya Tuhan atas anak-anak-Mu ya Tuhan, di rumah-rumah ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Tuhan jamah keluarga-keluarga, jamah ya Tuhan istri-istri, anak-anak, suami-suami, jamah ya Tuhan, orang tua yang ada Tuhan, jamah dalam nama Yesus, jamah dalam nama Yesus Tuhan. Kami yang kehilangan pengharapan, kami yang putus asa, Tuhan kuatkan kembali setiap kami. Tuhan bangkitkan kami kembali ya Tuhan. Kami yang hampir menyerah, bahkan yang sudah menyerah, Tuhan bangkitkan kembali Tuhan hari ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan di antara kami ada yang berhenti di tengah jalan. Jangan biarkan di antara kami ada yang gugur di tengah jalan ya Tuhan. Bangkitkan iman pengharapan kami ya Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang peduli dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami punya Tuhan yang ada memiliki destiny bagi hidup kami. Kami juga punya Tuhan yang sangat mengasihi kami. Tuhan, bangkitkan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bangkitkan kami ya Tuhan, keluarga-keluarga. Oh, bangkitkan ya Tuhan, pengusaha-pengusaha, karyawan-karyawan ya Tuhan, anak-anak sekolah, anak-anak muda. Tuhan bangkitkan anak-anak youth, anak-anak remaja. Tuhan bangkitkan dalam nama Yesus. Bahkan juga hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pengerja-pengerja di gereja ya Tuhan. Tuhan bangkitkan, Tuhan kuatkan kami semua ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau selalu mempertahankan hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Jemaat-Mu ya Tuhan, umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kemenangan demi kemenangan menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sekelilingmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpakanmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat ke perkemahanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya
aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.